Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat kreatif. Di video kali ini kita akan pelajari tentang metode produksi kerajinan dan keselamatan kerja. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Sobat Pro Safety, seperti yang diketahui bersama, bahwa setiap perusahaan mewajibkan pekerjanya untuk mematuhi dan menjalankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja agar terhindar dari potensi bahaya yang mungkin dapat terjadi. Terutama pada saat ada pekerja baru, prosedur K3 menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena hampir sepertiga dari total cedera atau penyakit akibat kerja non-fatal di tempat kerja dialami oleh pekerja dengan pengalaman kurang dari 1 tahun. Pekerja baru di area produksi sebuah perusahaan rentan mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman tentang kondisi lingkungan dan potensi bahaya yang ada di area kerja, penggunaan bahan produksi dan alat kerja yang kurang aman, mengabaikan prosedur kerja aman yang sudah ditetapkan. Jadi, apa yang harus diperhatikan oleh pekerja baru di area produksi sebelum memulai pekerjaannya? Ini dia. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja menjadi salah satu aspek K3 yang penting dan harus diperhatikan oleh pekerja baru. Mulai dari kondisi area kerja, suasana bekerja, hingga potensi bahaya apa saja yang mungkin dapat terjadi. Nah, bagi Anda yang masih menjadi pekerja baru, pahamilah materi safety induction di area perusahaan dengan baik dan jangan lupa pelajari juga berkas-berkas pendukung yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Yang kedua adalah bahan produksi dan alat kerja. Setelah memahami lingkungan, pekerja baru harus memperhatikan juga memahami bahan produksi dan alat kerja apa saja yang digunakan pada saat bekerja. Jadi, selalu pastikan diri Anda memahami jenis-jenis bahan produksi dan pastikan juga kelengkapan alat kerja yang digunakan dapat berfungsi dengan baik selama bekerja. Dan hal ketiga yang perlu diperhatikan oleh pekerja baru adalah metode kerja. Dengan adanya metode kerja yang baik, tentu akan memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, terutama bagi pekerja baru yang masih membutuhkan pengarahan dalam bekerja. Jadi, sebagai pekerja baru di sebuah perusahaan, selalu pastikan diri Anda memahami dan mengerti SOP kerja dengan mematuhi prosedur kerja yang aman yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Semoga informasi kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda sebelum memulai pekerjaan. Baiklah sahabat kreatif, mari kita mulai dengan mempelajari metode produksi. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional ataupun modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern sering juga disebut dengan metode ban berjalan, seperti yang nampak pada gambar di bawah ini. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Baiklah, mari kita cermati bagan di samping ini. Pada metode produksi tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, mulai dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing.
Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Misalnya, si A bertanggung jawab untuk pembahanan, si B bertanggung jawab untuk pembentukan, si C bertanggung jawab untuk perakitan, dan si D bertanggung jawab untuk finishing. Selanjutnya adalah keselamatan kerja. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Pada proses pembahanan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja yang tak kalah pentingnya adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, apalagi saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tentunya, masker sangat penting untuk dipakai dan juga peralatan keselamatan COVID-19 lainnya. Baiklah sahabat kreatif, sampailah kita pada tugas mandiri ke-8. Tugas 8 terdiri dari perencanaan proses produksi dan keselamatan kerja. Carilah informasi tentang jenis aktivitas pada tahapan pembahanan, cara pembentukan, cara perakitan, dan cara finishing dari desain produk kerajinan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Carilah pula informasi tentang alat kerja yang dibutuhkan pada setiap proses dan ketentuan keselamatan kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan kerajinan. Susunlah informasi tersebut ke dalam sebuah laporan atau presentasi yang menarik sesuai format LK8. Boleh disertai dengan gambar agar lebih mudah dimengerti dan tampak menarik. Selain tugas 8, kalian juga diminta untuk sekaligus mengerjakan tugas 9, yaitu produksi kerajinan untuk pasar lokal. Perhatikan petunjuk yang diberikan di dalam tugas ini dan kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Secara umum, berikut adalah tahapan produksi kerajinan untuk pasar lokal. 1. Tahap persiapan, 2. Kegiatan produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.